Timur fajar cerah gemerlapan, mengusir kabut hitam, menggugah kaum muslimin, tinggalkan peraduan. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana, seruan ilahi Rabbi, samina wa ata'na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita bisa sama-sama hadir di sini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh. Baik, kembali kita bacakan buku tanya jawab agama yang disusun oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Dalam hari ini majelis tarjih dan tajdid. Adapun pada hari ini kita masih di bab judul yang berkaitan dengan bacaan dan gerakan dalam sholat. Adapun pertanyaannya sebagai berikut. Sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan surat hanya yang berarti memohon. Pertanyaannya sebagai berikut. Ada yang mengatakan bahwa bacaan surah dalam sholat hanya yang berarti memohon karena sholat itu artinya doa. Kalau membaca surat yang tidak berarti memohon, sholatnya tidak sah. Benarkah demikian? Mohon penjelasan. Pertanyaan dari Jalaluddin A, Pasar Baru Panjang, Bandar Lampung. Jawabannya sebagai berikut. Dari segi bahasa memang arti sholat itu berdoa, tetapi menurut istilah dalam arti yang dibakukan sesuai dengan yang dilakukan Rasulullah ialah perbuatan yang ditentukan cara-caranya sesuai yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang oleh ahli fikih ketentuan itu disebut rukun dan syarat-syarat, termasuk di dalamnya keutamaan yang boleh dilakukan dalam melakukan sholat yang disebut sunat. Sholat merupakan ibadah yang pelaksanaannya harus sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi agar dapat diterima sesuai dengan perintah Nabi. Sallu kama ra'aitumu usalli, yang artinya lakukanlah sholat sebagaimana engkau melihat aku melakukan sholat. Mengenai bacaan dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Muzammil ayat 20. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, yang artinya maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Kemudian kalau kita lihat pada sunnah Nabi, akan kita dapati bahwa dalam sholat Nabi membaca surat tidak mesti yang berisi doa saja, seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi dalam sholat membaca surat-surat
antara lain surat An-Najm, surat Ar-Rahman, surat Al-Muzammil dan sebagainya yang tidak semuanya berarti doa. Sampai di situ penjelasan sehubungan dengan surat yang dibaca dalam sholat yang berarti memohon, artinya tidak mesti. Ulun tambah satu lah, ada sedikit juga. Pertanyaannya sebagai berikut: duduk sejenak setelah sujud. Pertanyaannya sebagai berikut: saya sering melihat sebagian besar jamaah sholat selalu duduk sejenak dengan baik atau sempurna waktu akan berdiri setelah sujud yang kedua. Dalam hati saya menyenangi yang demikian, tapi saya tidak melakukan demikian karena tidak tahu alasan yang pasti dan guru saya tidak mengajarkan. Saya sangat berharap mendapat jawaban dengan alasan-alasan yang pasti atau sunnah Nabi. Pertanyaan dari Yubelam Mahyudin, Lapai Nanggola, Padang, Sumatera Barat. Jawabannya sebagai berikut: duduk sejenak sesudah sujud kedua sebelum berdiri pada rakaat berikutnya didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan Bukhari, yang artinya sebagai berikut: hadis Malik bin Huwairits bahwa ia mengetahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, maka apabila beliau berada dalam rakaat gasal atau genap dari sholatnya, beliau sebelum berdiri duduk dulu sehingga lurus duduknya. Hadis riwayat oleh Bukhari dalam sahihnya. Dalam satu lafaz yang diriwayatkan pula oleh Bukhari berbunyi sebagai berikut: apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, duduk dan menekan kepada tanah lalu berdiri. Maksudnya ditekan mungkin sujudnya. Nah, sampai di situ penjelasan dari sehubungan dengan berdiri setelah sujud kedua. Nah, mungkin itu aja yang bisa ulun sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebakaran na, tulungi. Minta tolong di Pakutik RT 1 nah, di Masjid Parak Mama Ulun. Yalah infonya yang di Pakutik, Desa Pakutik, Kecamatan Sungai Pinang, habis 2 buah. Nah, untuk saat ini belum ada unit yang merapat. Demikian 8 gambut di lokasi.